Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Farohan, NIM E2019-2280. Baiklah, untuk video kali ini seperti biasa kami akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yang mana kali ini beliau membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Untuk pengertian Khulafaur Rasyidin, secara bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khilafah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama, yakni Khilafah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq yakni Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Masa jabatan Abu Bakar dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu yang pertama perbaikan sosial, yang kedua perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, dan yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Yang kedua, yakni Khilafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkap yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qard bin Raza'il bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir 579 Masehi, wafat 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar bin Khattab yakni pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab yakni yang pertama kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga meningkatnya perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatnya kemajuan sosial, dan yang keenam meningkatnya kemajuan agama Islam. Untuk yang ketiga, Khilafah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama panggilannya Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dan gelarnya yakni Dzun Nurain atau yang punya dua cahaya. Beliau lahir pada 577 Masehi atau 20 Dzulhijjah 35 sebelum Hijriah. Wafat pada 35 Hijriah atau 656 Masehi. Masa jabatan Utsman bin Affan yakni pada 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, dan yang keempat setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib lahir pada 23 Masehi
dan wafat pada 40 Hijriah atau pada 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 40 Hijriah atau dari 656 Masehi sampai 661 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Mungkin hanya itu yang dapat kami tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf.